Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Betapa indahnya kita diciptakan dalam kemuliaan. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku berharga, di mata-Mu, segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Inilah hidup yang terbaik, menyembah Dia, nyanyikan dari hatimu. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku. Yang percaya Engkau dicipta dalam kemuliaan-Nya. Oh Tuhan, Ku tahu hidupku. Setiap kita berharga, berharga, berharga. Berharga di mata-Mu, segenap hidupku. Persembahkan. Inilah yang terindah ketika hidup kita dipersembahkan bagi Dia. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Hidup yang terbaik adalah hidup di tangan Tuhan, dipersembahkan bagi Dia. Haleluya. Dia bukan hanya memiliki hidup kita, tapi pemilik itu menjamin hidup kita. Nah saudara, ini bagian yang pertama akan bersambung saudara dalam 2 kali minggu ini tentang nubuatan zaman ini. Ini bagian pertama dan saya berdoa saudara betul-betul menangkap kita bukan hanya tahu apa yang terjadi di dunia sehingga kita dipersiapkan, tapi kita juga tahu agenda surga selama di dunia ini. Nah saudara mari, saya belum pernah sama sekali selama saya pelayanan menyampaikan apa yang hari ini kita akan baca dalam Kisah Para Rasul pasal 3. Dari tahun 91 saya belum pernah bicara tentang ayat ini saudara. Tapi ini Tuhan secara khusus membukakan sesuatu untuk menuntun kita semuanya. Haleluya. Dan semua nabi yang pernah berbicara mulai dari Samuel dan sesudah dia telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika Ia berfirman kepada, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Saudara, nabi-nabi sudah berbicara ribuan tahun lalu saudara. Dan apa yang disampaikan saudara, bernubuat tentang zaman ini. Zaman ini adalah zaman kapan? Zaman di mana nubuatan itu digenapi. Yesus turun dalam rupa manusia yang disebut dengan Natal. Lalu kemudian saudara, dia bukan hanya lahir, tetapi dia kemudian saudara menyatakan pribadinya bergaul dengan manusia. Tak seorang pun kita mampu mendekat Tuhan, tapi Tuhan mau mendekat kepada kita. That's the beauty in Christ. Lalu kemudian waktu manusia menolak Dia, manusia berdosa, Dia tetap menggenapi janjinya untuk mau mati menanggung hukuman dosa manusia. That's the beauty in Christ. Saudara, kita mungkin berjanji menanggung hutang teman kita. Kalau dia baik, waktu dia berubah nggak baik, nggak jadi janjinya digenapi. Tapi Tuhan kita, Dia datang, Dia ditolak, Dia hidup di bumi, Dia pun dilawan. Tapi Dia tetap menyatakan kasih-Nya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita. Nah, sehingga apa yang terjadi setelah kebangkitan Yesus naik ke surga, kita ada dalam zaman ini, yaitu apa? Zaman anugerah. Saudara, zaman anugerah ini begitu indah, kita melihat hasilnya saudara.
Orang yang gak punya pengharapan untuk masuk surga, diberikan pengharapan. Orang yang gak punya pengharapan untuk selamat, diberi pengharapan selamat. Orang yang tidak mungkin bisa lepas dari dosa, Tuhan Yesus yang melepaskan manusia dari ikatan dosa, dari kehancuran, dari kebinasaan. Haleluya. Nah, saudara yang kasih Tuhan Yesus, zaman ini digenapi nubuat-nubuat itu. Sehingga kita mendapat bagian kepada janji yang ribuan tahun lalu nenek moyang orang Israel mendapat janji. Nenek moyangnya ini saudara namanya Abraham. Oleh keturunanmu. Saudara lihat di situ di bagian kuning daripada ayat itu. Oleh keturunanmu, bukan oleh keturunan-keturunan. Artinya cuma satu keturunan itu. Saudara, Abraham ini punya anak, punya cucu, punya cicit dan seterusnya. Sampai oleh keturunannya, yaitu Yusuf saudara, yaitu Maria. Apa yang terjadi saudara? Lahirlah juru selamat di muka bumi ini. Dan oleh Yesuslah semua bangsa di bumi akan diberkati. Saya mau katakan kepada saudara, mungkin kau melihat bagaimana 2021 aku bisa diberkati. Bagaimana dengan penyediaan hidupku? Hari ini dengar saudara, kalau keadaan sekeliling rasanya sulit, rasanya mentok. Tetapi Tuhan mampu memberkati saudara dengan cara yang ajaib. Yang percaya katakan amin saudara. Yang percaya terjadi dalam nama Yesus Tuhan. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Beda saudara, orang yang diberkati, ya, bahkan saya mau katakan kepada saudara, setan pun, orang pergi ke dukun pun bisa dapat kekayaan saudara. Tetapi orang yang diberkati karena Tuhan saudara, itu berkat membawa dia semakin mengenal Tuhan, semakin berjalan dalam kehendak Tuhan. Itu bedanya. Nah, saudara yang kasih Tuhan Yesus, mari kita perhatikan saudara, apa nubuatan itu yang sudah disampaikan kepada Abraham. Ini memang kita terima hari ini hasilnya, kita bisa diberkati karena Yesus. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, tolong jangan dipersempit. Blessing is not just about material and money, tapi the true blessings. Blessing, berkat yang sejati adalah berkat yang memberkati hatimu. Ada banyak orang uangnya banyak tapi hatinya gak diberkati. Makanya dia gak pernah berhenti cari uang. Dia gak pernah merasa puas dengan uang. Saudara yang kasih Tuhan, ada orang, saya pergi ke desa saudara. Kayaknya orang di sini gak ada mall, gak ada bioskop, kok bahagia aja hidupnya ya. Sementara orang di kota saudara baru 6 bulan gak ke bioskop rasanya, aduh Tuhan, herannya udah berbulan-bulan gak ke gereja rasanya biasa aja gitu kan saudara. Tapi di sini memang gak ada yang kayak gitu, sebab jemaat di sini semua adalah jemaat yang datang karena mau selamat, mau hidup di bumi seperti di surga. Ya, saya berdoa sama Tuhan, tolonglah Tuhan, aku minta, tolong yang datang ke gereja ini jangan yang buang-buang waktu. Tolong yang datang ke gereja ini adalah mereka yang memang mau selamat. Mereka yang gak mau binasa di bumi ini dan binasa sesudah di bumi ini. Dan saya percaya saudara-saudaralah jawaban daripada doa itu saudara. Nah saudara, mari kita lihat nubuatan itu saudara. Kejadian pasal yang ke-15 ayat 12 dan 13. Saya gak perlu ajak untuk baca Alkitab, semua pasti suka baca Alkitab. Ya, baca firman Kristus. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abraham dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Sampai di sini saudara. Wow. Abraham ini saudara kerjanya hari-hari apa? Dia beribadah. Kemana dia pergi? Dia bangun mezbah. Dia declare pekerjaan Tuhan tentang korban. Hasilnya apa? Tidur nyenyak. Oh, ciri hubungan yang indah di hadapan Tuhan membuat kita bisa tidur nyenyak. Dan bukan hanya tidur nyenyak saudara. Tuhan menyatakan sesuatu dalam hidup kita. Nah, saudara yang kasih Tuhan Yesus, apa yang dia lihat saudara? Yaitu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Saya tanya Tuhan, gimana 2021 dan seterusnya. Saudara, ini yang sedang terjadi. Para pemimpin dunia, para penguasa-penguasa ekonomi dunia, itu sedang mempersiapkan yang namanya Great Reset.
dunia akan di-resetting. Manusia akan di-reset. Saudara tahu kalau komputer mungkin udah banyak masalah gitu kan, atau itu di-reset. Dinolkan lagi, di-download lagi. Dan saya mau bilang kepada saudara, kegelapan yang mengerikan. Jangan tegang-tegang. Ayat 13. Firman Tuhan kepada Abraham, ini dia kegelapan itu saudara. Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Saudara, saya membutuhkan 2 kali ibadah untuk membagikan ini sehingga kita semuanya tidak masuk dalam perbudakan dan aniaya. Haleluya. Nah saudara, Abraham pada saat dia mendapat pernyataan ini kurang lebih usianya 75 tahun. Dan dia punya anak di usia 100 tahun. Jadi ada 25 tahun sampai dia punya anak yang bernama Ishak. Dia hidup saudara, berarti ada 25 tambah lagi 20, 45 tahun. Dan kemudian ada anak nama Ishak. Ishak ini besar, tentu membutuhkan lagi sekian ratus tahun dengan Yakub. Sampai kemudian dia punya cicit, yaitu Yusuf. Diberikan mimpi oleh Tuhan. Tapi mimpinya indah. Yaitu bahwasanya Yusuf akan memerintah. Dan digenapi mimpi itu. Saudara, apa yang terjadi? Jadi jarak daripada Abraham mendapat pernyataan Tuhan akan terjadi gelap yang mengerikan, gulita yang mengerikan. Itu ratusan tahun sampai kemudian keturunan daripada Abraham ini diperbudak di Mesir. Saudara, 2019 akhir wabah merebak. 2020 makin menyebar. Bulan Maret Indonesia mengalaminya. Dan saudara tahu, dunia shock. Pak, apakah ini ada konspirasi rekayasa? Saya nggak mau berpolemik dulu di situ, bukan itu poin saya. Tapi intinya adalah apa? Kenapa dunia shock? Karena tidak siap. Saudara, ada yang kita syukuri di Indonesia adalah bahwasannya kasus ini melandai. Jadi dia begini saudara, baru naik di sini. Coba kalau di sini langsung begini, wah kita keteteran semua. Dengan semua peralatan, dengan semua tenaga, dengan semua fasilitas, dengan semua logistik kita akan keteteran. Kita mesti lihat ini pertolongan Tuhan. Coba kalau begitu terjadi langsung begini saudara, wah syok kita semua saudara. Rumah sakit penuh mendadak, peralatan gak cukup, nakes gak cukup, dokter gak cukup, obat gak cukup. Tapi sekarang ini bisa ditangani. Amin saudara. Saya mau ngajak saudara untuk lihat. Artinya apa? Dunia tidak siap. Nah hari ini saya sampaikan ini supaya kita jangan sampai gak siap. Saudara, justru di tengah segala situasi yang buruk, Tuhan mau menyatakan kemuliaannya. Tetapi mungkin kita bertanya saudara, jadi Tuhan jauh hari sudah tahu apa yang akan terjadi. Tuhan itu bukan kayak manusia, shock, gak siap. Jadi saudara jangan pikir tiba-tiba tahun 2020 Tuhan dari surga, Baba, biar gak gitu saudara. Malaikat semua bingung, gimana Tuhan? Tuhan juga bilang, aduh aku juga belum tahu gimana ini. Enggak. Saudara, Tuhan bukan hanya tahu apa yang akan terjadi dengan hidup kita besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, sampai Yesus datang. Dia bukan hanya tahu apa kendalanya, bukan hanya tahu apa masalahnya, bukan hanya tahu apa tantangan yang saudara hadapi. Dia sudah sediakan jawaban solusinya. Yang percaya, katakan amin, saudara. Nah, saudara, dari apa yang kita dapat hari ini, ada 3 hal yang saya ingin ajak saudara lihat. Yang pertama, Abraham mendapat pernyataan yaitu gelap gulita yang mengerikan. Yang kedua, Abraham mendapat mimpi tentang apa yang akan terjadi di masa depan.
keturunan Abraham akan diperbudak dan dianiaya. Jadi Tuhan sudah tahu cicit-cicitnya ini akan diperbudak. Mungkin kita akan bertanya, Tuhan kalau Engkau tahu akan terjadi COVID pada tahun 2019 akhir, kenapa Tuhan gak hentikan? Kalau Tuhan tahu bahwa cicit mereka akan diperbudak, kenapa gak dihalangi? Saudara dengar, masalah ini terjadi bukan karena Tuhan yang buat. Bukan, mereka diperbudak, bukan Tuhan yang buat, mereka diperbudak. Kenapa Tuhan gak hentikan? Saudara yang kasih Tuhan Yesus, Tuhan ciptakan saudara dan saya, itu serupa gambarnya. Apa keserupaan gambar dengan Tuhan? Ini dia. Kita diberi hak untuk membuat keputusan. Tuhan sudah tahu bahwa ketika mereka hidup dalam kemakmuran, nah ini dia saudara. Yusuf memerintah, orang-orang ini semua satu keluarga 70 orang ini, semua mereka diberkati. Mereka nggak tahu untuk apa mereka diberkati. Sehingga apa yang terjadi? Mereka nggak lagi seperti Yusuf dapat visi melalui mimpi. Jadi mereka sibuk menikmati berkat, sibuk mereka saudara menikmati kekayaan. Sehingga apa yang terjadi saudara? Mereka tidak lagi mencari apa yang menjadi tujuan dan visi dan mimpi Tuhan. Dan akibatnya saudara, mereka tidak berdampak. Sehingga Raja Firaun pada saat itu, Firaun ini bukan nama, ini posisi raja dulu disebut namanya Firaun, Fero. Nah saudara, ketika Firaun menjadi raja, Firaun yang berikutnya tidak lagi mengenal Yusuf. Sehingga tidak lagi ada orang yang berdampak di situ. Dan Firaun takut jumlah mereka menjadi bertambah besar sehingga mereka bisa berkuasa. Saya kasih tahu sama saudara, setan gak ingin anak-anak Tuhan berkuasa. Ya. Oh, dia bisa tolong kita untuk bisa jadi kaya. Dia bisa tolong kita untuk sepertinya kita diberkati saudara. Tetapi berkat yang sesungguhnya bukan membuat kita jauh dari Tuhan. Sehingga tidak mengenal rencana Tuhan. Akibatnya mereka diperbudak di Mesir. Tetapi hari ini saya mau kasih tahu kepada saudara. Apapun masalah di depan saudara, Tuhan tahu. Dan Tuhan sudah siapkan solusi kemenangan bagi kita semuanya. Kejadian pasal yang ke-15 tadi kalau saudara baca ayat 14. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum. Dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Nyata kan? Orang Yahudi anak-anaknya dibunuh. Musa selamat ditaruh di keranjang katanya. Saudara tahu apa yang terjadi? Jauh hari kemudian anak-anak laki-laki orang Mesir dibunuh. Lihat Tuhan menghukum. Menghukum Mesir saudara. Saudara yang kasih Tuhan Yesus lalu memberkati mereka. 10 tulah terjadi. Tulah-tulah ini berbicara tentang apa? Bagaimana kuasa Tuhan mengalahkan dewa-dewa mereka. Ya. Dan saudara, di tulah yang ke-10 mereka jiper total. Haleluya. Saya mau katakan kepada saudara, kehadiran Tuhan berkuasa dalam hidupmu membuat iblis jiper total. Haleluya. Bukan kita yang jiper, tapi iblis yang jiper sama kita. Jadi kalau kita jadi anak Tuhan itu, roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada pada dunia ini. Kita nggak jadi paranoid saudara. Ada setan gak ya? Ada setan gak ya? Dikirimin makanan, jangan-jangan ini makanannya ada jimat-jimatnya dari dukun saudara. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, di dalam pengalaman saya melayani Tuhan, mengusir setan itu jauh lebih gampang daripada ngusir rampok. Itu nyata saudara. Ketika kita usir rampok, pergi kau, apa kau? Katanya gitu saudara. Tapi waktu usir setan, pergi kau. Iya sorry. Ya, saudara yang kasih Tuhan Yesus, nyata. Mereka ketakutan, saking ketakutannya mereka. Semua harta dikasih. Kenapa? Jangan sampai balik lagi orang itu. Haleluya. Kalau engkau menemukan banyak kendala demi kendala dalam hidupmu, akan tiba waktunya semuanya diubahkan menjadi berkat yang berlimpah. Haleluya. Nah, saudara yang kasih Tuhan Yesus, mari kita perhatikan saudara. Apa kegelapan yang mengerikan pada zaman ini? Apa itu?
Sebelum kita baca ayatnya, saya mau patokannya bukan pikiran saya, tapi firman Kristus. Apa itu? Mungkin menurut saudara kegelapan pada zaman ini, Pak, waduh pengangguran banyak di mana-mana, PHK banyak di mana-mana, bisnis banyak yang bangkrut, Pak. Oh, ekonomi hancur. Apakah itu kegelapan yang mengerikan? Dunia sudah membuktikan kalau cuman krisis ekonomi, banyak bangsa sudah recover dari krisis ekonomi, terjadi lagi, recover lagi, terjadi lagi, recover lagi. Apa kegelapan yang paling mengerikan? Apakah sakit penyakit ini? Oh, saudara lihat, sekarang seolah-olah ada juru selamat nih. Nama juru selamat itu awalannya V. Ya kan? Padahal juru selamat tanda kutip ini belum tahu kita apa hasilnya. Tapi seolah-olah dunia menaruh pengharapan kepada juru selamat itu. Kenapa? Karena dia tidak melihat juru selamat yang asli, yang dahsyat, yang mau bekerja. Nah, saudara kasih Tuhan Yesus, ini kegelapan yang Tuhan maksudkan, saudara. Yohanes 12 ayat 46 sampai 48. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang. Ini zaman anugerah. Supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan. Betul, ekonomi gelap, suram, keuangan gelap, suram, karir gelap, suram. Tapi ada terang yang dahsyat yang sudah turun, pemilik surga, dunia dan segala isinya sudah turun datang ke dunia membawa terang bagi kita semuanya. Supaya kita tidak tinggal dalam kegelapan. Berikutnya 47. Jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya. Nah, ini ada kesalahan terjemahan dalam bahasa Indonesia. Kenapa? Karena kita nggak mampu melakukan firman, saudara. Jangan sombong. Saya pendeta, saya nggak mampu melakukan firman. Tapi apa, saudara? Tetapi believe not. Jadi ketika seorang dengar perkataanku tapi tidak percaya, aku tidak menjadi hakimnya. Wow, kasih Tuhan dahsyat banget. Saudara, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan dunia. Mungkin hari ini engkau ada yang dalam kegelapan, saudara. Tuhan tetap mau selamatkan saudara. Haleluya. Tetapi iblis menuduh kita, engkau ada dalam kegelapan, hidupmu kacau balau, hidupmu rusak. Sudah percuma engkau cari Tuhan. No. Tuhan berkata, aku datang bukan mencari orang benar, tapi mencari orang berdosa. Kita sering kali dituduh oleh setan, udah Tuhan sudah meninggalkan engkau. Kok setan pula yang menentukan Tuhan meninggalkan kita? Bahkan diri kita pun tidak bisa menentukan, saudara. Karena bukan kita penguasanya. Oh, Tuhan sudah tinggalkan aku. Tuhan bilang, kau yang bilang itu, aku enggak. Tuhan kalau udah bilang, cop. Kata Tuhan, udah cop aja, saudara. Cop, hidupmu milikku. Udah, selama-lamanya milik Tuhan Yesus. Saudara tahu, hidup jadi milik Yesus itu kenapa? Karena kita ini memberi diri dilahirkan dari Allah. Kekristenan bukan tentang ritual agamawi, bahkan bukan lagi tentang korban yang dibawa dibakar, saudara. Praktek-praktek yang perjanjian lama Tuhan sudah genapi dalam Yesus. Kekristenan adalah tentang karya Kristus, kita yang menerima dengan dilahirkan dari Allah sehingga kita menjadi anak Allah. Saya mau tanya sama saudara, kalau ada seorang ibu melahirkan anak, bisa batal nggak? Ibunya bilang, waduh ini kayaknya kulitnya agak beda sama aku nih, batal masuk lagi, bisa nggak? Jadi saudara lihat, kalau kita udah dilahirkan dari Allah, nggak bisa batal, bro. Iya, yang udah dilahir dari Allah tuh semangat ya, saudara. Yang belum bingung, punya pemikiran kayak Opung Nikodemus dia. Opung Nikodemus pemimpin agama tapi tidak mengerti perkara rohani. Jadi jangan saudara pikir pendeta adalah sumber kebenaran. Sumber kebenaran hanya Yesus Kristus. Opung Nikodemus pikir, saudara, bagaimana mungkin seorang yang sudah tua masuk lagi dalam rahim ibu? Dari mana lah opung ini dapat inspirasi itu, saudara? Mujizat laut terbelah dua, gunung mengeluarkan air, tapi belum pernah ada opung-opung masuk lagi dalam rahim ibu. Bayangkan, saudara, ini nyeleneh pikirannya, saudara. Kenapa? Karena orang yang mestinya rohaniawan tapi tidak mengerti perkara rohani.
Saudara tahu kegelapan di mana ketika agama itu dipaksakan. Kekristenan masuk dalam kegelapan ketika apa saudara? Ketika rajanya menjadi Kristen, sebenarnya Katolik ya saudara. Itu kemudian dia membuat peraturan semua orang harus Kristen. Jadi dipaksakan. Hasilnya apa? Gereja masuk, kalau saudara belajar sejarah gereja, gereja masuk dalam masa kegelapan. Jadi iman itu tidak bisa dipaksa. Maka itu orang saudara kalau dipaksa untuk dibaptis, hasilnya kagak ada. Tapi bukan berarti baptis jadi gak penting. Loh kok yang Yesus buat kita bilang gak penting, berani amat ya. Dia datang biaya tiket mahal-mahal ke dunia untuk dibaptis, kita bilang gak penting. Itu perlu dipertanyakan, dia Kristen atau enggak. Sudah yang kasih Tuhan Yesus, kegelapan di sini saudara. Kita lihat lagi ayat 48. Barang siapa menolak aku, tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi saudara, Yesus datang membawa terang. Terang itu adalah firman-Nya. Ketika kita tolak firman-Nya, maka kita sedang ada dalam kegelapan. Bukan Yesus yang menghakimi, firman itu yang menghakimi. Maksudnya apa saudara? Jadi satu saat kalau seseorang masuk neraka, Tuhan, kenapa kau biarkan aku masuk neraka? Sudah di bumi hidupku seperti di neraka, aku menderita. Kenapa kau biarkan aku masuk neraka? Tuhan bilang, nak, bukankah nabi-nabi sudah memberitahu tentang kedatanganku untuk menyelamatkanmu? Bukankah aku adalah anugerah? Bukankah engkau layak? Tapi aku mau selamatkan engkau, tapi engkau menolak. Engkau mau bertahan dengan pikiran dan caramu sendiri. Sehingga apa yang terjadi saudara? Manusia yang kemudian menolak Yesus, dia hidup dalam kegelapan. Kegelapan menghasilkan apa? Kesesatan. Coba orang kalau ruangan gelap kan gak tahu mau kemana arahnya saudara. Kesesatan mengakibatkan apa saudara? Kejahatan. Kejahatan mengakibatkan apa? Kerusakan. Maka itu Yesus datang. Dia adalah terang dunia itu saudara. Jadi waktu kita itu di bumi, kenapa di dalam Yesus keselamatan itu jaminan? Kalau ikut Tuhan yang benar-benar Tuhan selamat gak jamin. Loh apa bedanya ikut manusia? Saudara, kenapa keselamatan itu di dalam Yesus jaminan? Karena sejak di bumi kita sudah bisa lihat hasil orang yang menerima terang. Ketika dia terima terang, matanya dicelikkan, lalu dia berjalan dalam jalan Tuhan. Maka dia tidak sesat, makanya dia tidak jahat, makanya tidak rusak. Kereta api mewah, hebat teknologinya, tapi berjalan di luar rel, udah pasti sia-sia dan rusak. Saudara, kita ini menerima Yesus, itu bukan hanya tentang aku diampuni, tetapi menerima Yesus dilayakkan. Yesus buka pintu, nak ini rumahku, ini jalanku, masuk di situ. Kita yang tadinya gak layak masuk di situ, kita masuk. Di dunia ini kita selamat, di dunia ini kita mengalami surga. Saudara, ada satu analogi yang pernah saya dengar berkata demikian saudara. Pak, betul kita selamat, tetapi ibarat mobil Kijang dari Jakarta pasti sampai Surabaya. Kalau nggak mogok, betul kan? Iya dong, kalau dia mogok nggak nyampe. Yang kedua Pak, kita pasti sampai Surabaya kalau nggak kita keluar di Semarang. Betul kan saudara kan? Jadi kalau kita keluar di Semarang kita nggak sampai Surabaya. Jadi kata dia saudara, kita pasti selamat. Kalau. Saudara, analogi itu nggak cocok dengan Yesus sebab Yesus nggak pernah mogok. Nggak kayak kita kita suka ngambek. Dia nggak pernah ngambek dia saudara. Dia selalu bilang I love you. Aku membuka tanganku dan berkata, marilah kepadaku hai yang letih lesu berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu.
Saudara, mobil kijang waktu kita tinggalkan dia tidak ngejar kita karena dia cuma mobil kijang. Ada orang Papua yang kuliah di Surabaya, dia bilang, Bapak, ini teman-teman semua naik mobil Bapak. Aku juga mesti naik mobil Bapak. Oh iya Bapak. Temanku ada yang naik kijang, ada yang naik Panther, ada yang naik Innova, ada yang naik apa lagi? Kuda. Bapak kirim mobil, oke nanti Bapak kirim babi katanya. Saudara tahukah Alkitab berkata, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan? Aku lari ke gunung, engkau ada di sana. Aku lari ke lembah, engkau ada di sana. Innova, kijang, waktu kita tinggalkan dia tidak kejar kita. Yesus waktu kita tinggalkan dia kejar kita. Haleluya. Ya, saudara yang kasih Tuhan Yesus. Jadi keselamatan dalam Yesus itu sudah pasti. Kenapa? Karena kita sudah lihat sejak di bumi. Ketika dia datang membawa terang, kita terima terang itu. Maka hidup kita jadi, langkah kita jadi, hati kita jadi, ya pasti masuk surga dong, haleluya. Tapi kalau terang itu sudah datang, dia tolak terang itu. Lalu hidupnya jadi rusak, jadi jahat. Ini hukuman itu saudara, ini hukuman itu. Di dalam Yohanes 3, saya agak gak terlalu suka baca-baca hukuman, tapi memang ada faktanya saudara. Yohanes 3, 19-22. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Jadi kejahatan manusia membuat manusia menolak Yesus. Saudara tahu siapa orang yang tolak Yesus? Orang yang ketika diberitain Yesus. Talitakum, pasti Yesus ngomongannya. Besok lagi pasti Yesus ngomongannya. Saudara maunya saya ngomong siapa? Donald Trump. Kalau apa yang kusampaikan di sini nggak beda yang apa yang disampaikan Tung Desem Waringin. Nggak beda dengan apa yang disampaikan Mary Liana. Nggak perlu datang ke gereja saudara, cukup dengerin mereka. Kita ada di sini untuk menerima apa yang dunia tidak bisa berikan. Iman dalam Yesus. Amin saudara. Itu dia, iman dalam Yesus Kristus. Dan saudara lihat lagi di situ, ini yang mengerikan saudara, ayat 20. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang. Lalu apa lagi? Tidak datang kepada terang itu supaya inilah kejahatan yang sangat jahat saudara. Kejahatan yang tidak lagi kelihatan jahat. Itu kejahatan yang paling jahat. Rampok itu jahat. Mencuri itu jahat. Berzina itu jahat. Membunuh itu. Tapi ada kejahatan yang paling jahat. Menolak Yesus. Menolak firman Kristus. Itu kalau kayak kemarin tuh ilustrasi yang katanya Mahatma Gandhi. Dia baru suka yang kayak gitu-gituan saudara. Kayak pendeta itu dong banyak cerita lucunya. Loh jadi kok jadi cerita lucu. Jangan sampai hidup kita jadi gak lucu. Saudara. Kejahatan yang paling jahat adalah apa? Menolak Yesus. Menolak kasih. Tapi herannya itu tidak dianggap jahat. Dunia membuat agama, bahkan melabelkan Kristen, tapi sudut pandang menurut masing-masing. Padahal kebenaran adalah sudut pandang kita. Kebenaran itu bukan tentang sudut pandangku. Kebenaran tentang akulah jalan kebenaran. Yesus adalah patokan kebenaran. Bukan sudut pandang gereja, bukan sudut pandang pendeta, bukan sudut pandang manusia. Yesuslah patokan kebenaran. Haleluya. Ya, saudara, memang banyak yang ngaku Kristen enggak. Lah ya itu sudut pandang aja beda-beda. Ini penyesatan, saudara. Saudara lihat lagi kejahatan ini, saudara. Saudara lihat ini. Sekarang kalau anak-anak kita dipanggil, nah, Blacky, misalnya namanya Blacky, saudara. Orang bilang kulit saya hitam. Oh, orang kulit hitam ini punya kelebihan. Lihat orang kulit putih, ada masalah, dia takut hitam. Tapi orang kulit hitam gak pernah takut putih.
Haleluya. Berbahagia yang kulitnya hitam sama saya. Yang penting hatinya putih, itu yang lebih penting. Ya ini putih, hati hitam. Oh serem saudara. Ya. Coba lihat sekarang. Blacky. Saudara, berkali-kali mamanya panggil, gak didengerin. Dulu. Blacky, ya Pak. Pak, Bapak jangan ngomong dulu dong. Ini zaman now. Saya mau kasih tahu sama saudara. Gak ada zaman now, gak ada zaman dulu. Yang ada adalah setiap tahun adalah tahun Masehi, tahun Kristus. Setiap zaman adalah zamannya Kristus. Tahukah saudara iman yang kita terima hari ini dari zaman dulu? Kan gak nongol tiba-tiba ini saudara. Tahukah saudara kita hidup dari matahari zaman dulu? Dari zaman Adam dan Hawa? Oh enggak Pak, ini matahari yang di Pekanbaru ini Pak. Ini semenjak tahun 1918. Bukan itu Nyonya Menir, itu 1918. Haleluya. Kita ada tinggal di kota, sudah ada nggak ini zaman dulu? Udah ada Pekanbaru. Oh enggak Pak, ini Pekanbaru tiba-tiba nongol, nancep. Enggak. Jadi jangan mau ditipu setan seolah-olah ada perbedaan zaman dulu sama zaman now. No, itu salah satu mau membuat manusia mengalami yang namanya decoupling. Pak, apa itu decoupling? Nanti aja cari sendiri. Haleluya. Saudara, zaman dulu, nah langsung nongol. Lihat saudara, zaman sekarang. Zaman dulu nih kalau ada orang di kiri kanan, misi. Zaman sekarang sudah lihat. Apalagi kalau ini tamu bapak mamanya. Siang om. Sekarang anak-anak sekarang. Bilang aja dulu sama om. Udah gitu tau apa? Cemberut mukanya kan? Zaman sekarang. Nak, udah berhenti handphonenya ya. Marahnya minta ampun. Padahal handphone juga dari siapa yang beli? Belagak sombong lagi. Saudara lihat, zaman sekarang itu udah gak kelihatan lagi jahat kan? Biasa. Zaman dulu saudara, wanita, pria berjumpa, mesti diberkati, baru jadi anak. Zaman sekarang udah punya anak baru diberkati. Gak ada rasa malunya saudara, dia ceritakan dia di hotel. Gak ada rasa malunya. Saudara lihat manusia dibuat hina sehina-hinanya saudara. Zaman sekarang orang bikin jahat. Kalau zaman dulu bikin jahat mau berjudi mesti pergi jauh. Jangan ketahuan papa mama. Sekarang di bawah selimut bisa berjudi. Judi online. Saudara kasih Tuhan lihat sekarang saudara. Kawin sesama jenis itu dianggap biasa. Ya, saya gak usah lah cerita-ceritain itulah. Saudara udah, itu bukan level kita lagi ya, gak usah diomongin lah udah. Kita lanjutkan saja firman Tuhan ini. Amin saudara. Kejahatan yang paling jahat adalah kejahatan yang tidak lagi dianggap jahat. Nah saudara, apa hukuman yang terjadi pada zaman ini? 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang. Kata hari terakhir itu kalepos. Artinya bahaya. Kenapa terjadi sukar? Kenapa bahaya? Bukan Tuhan yang bikin, manusia tolak kegelapan. Coba kalau menurut saudara nih ya, orang buta semua nyetir mobil di jalanan. Hancur gak itu saudara? Yang naik motor buta, yang bawa mobil buta. Lalu yang jalan kaki buta, waduh ruko hancur, orang mati, lampu merah rusak. Ini masa bahaya. Apa bahayanya? Yuk kita lihat saudara. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Oh dia senang khotbah, tapi khotbah yang tentang apa? Me, I, myself, bagaimana masalahku, bagaimana kebutuhanku, bagaimana bisnisku, bagaimana keluargaku, bagaimana uang sewa rumahku. Kalau pendeta khotbah tentang itu, oh itu top. Enggak kayak pendeta Riki, Yesus terus. Capek awak dengarkannya. Yang mau masuk surga, katakan Yesus. Iya kan di surga nanti gak ada kerjaan saudara yang lain. Cuma ketemu Yesus. Jadi kalau di bumi aja sudah bosan saudara sama Yesus. Itu sama dengan mau masuk
Saudara yang ngomong, aku mau selamat tapi ini. Tentang diri, masalahku, persoalanku, ekonomiku. Oh dia senang. Saudara, walaupun harga saham lagi turun, memang banyak hartamu yang lagi hilang. Apa yang sisa itu yang Tuhan sediakan. Kok jadi larinya? Saudara tahu, saya jauh lebih mudah untuk membuat jadi pendeta populer. Kenapa? Bikin aja sesuatu yang bikin jemaat nangis. Oh populer. Tapi masalahnya adalah apa saudara? Apa gunanya empati tanpa solusi? Oh ya saudara, oh ketekananmu berat, masalahmu berat, hutangmu banyak. Tuhan, oh saudara. Ikut Yesus tentang apa? Nanti kita akan lihat. Mencintai diri sendiri, menjadi hamba uang. Hari-hari mikirin uang, supaya banyak uang. Sehingga disebut beruang dan jadi beruang beneran. Saudara tahu, ini semua orang-orang menderita loh. Orang yang cinta diri sendiri menderita. Beneran. Kok Bapak tahu sih? Kan aku sudah ngalamin. Orang yang hamba uang itu menderita. Lagi makan sama istri sama anak, cari uang terus saudara. Lagi tidur di kamar, mikirin uang terus. Lagi di gereja, mikirin uang. Naik mobil, mikirin uang. Apalagi saudara, mereka akan membual dan menyombongkan diri. Orang sombong membual itu capek. Capek. Ya, apalagi saudara, mereka akan menjadi pemfitnah. Ini hoax ini saudara. Fitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua. Saya tanya bapak-bapak, berapa saudara senang anak-anakmu memberontak? Kalau saudara gak mau anakmu berontak, jangan kita berontak sama Tuhan. Pemberontakan kita kepada Tuhan mengakibatkan anak kita berontak sama kita. Siapa yang memberontak? Ini dia. Yang menganggap caranya dialah, kekuatan dialah untuk selamat. Usaha dialah untuk saleh, itu berontak. Padahal Tuhan bilang, aku beri anugerah. Engkau gak mampu saleh, engkau gak mampu selamat oleh pekerjaan rohku. Oh saudara, tentu gak ada orang ngomong secara letterlek seperti itu. Tapi salah satu ungkapannya adalah apa? Aku gak mau serius dulu ikut Tuhan. Aku gak mau dulu maju. Aku gak mau dibaptis. Aku gak mau lahir baru. Aku gak mau dulu jadi saksi. Apalagi melayani. Kenapa? Karena banyak kekurangan, kelemahan, kesalahanku. Artinya apa? Dia menganggap, dia usahakan dulu dia benar. Supaya dia layak untuk dibaptis. Supaya dia layak untuk melayani. Itu artinya apa? Dia mengandalkan kekuatannya. Itu berontak saudara. Itu berontak. Saya tahu kenapa banyak orang jadi jemaat puluhan tahun, jadi jemaat gak pernah jadi murid, gak pernah jadi saksi Kristus. Apalagi melayani Tuhan. Kenapa? Karena roh pemberontakan. Saya yakin gak ada kita yang pernah bercita-cita. Nanti kalau aku kuliah, aku pingin lulusnya 30 tahun. Nggak ada kan? Tapi berapa banyak orang 30 tahun cuma jadi jemaat dan gak rasa salah sama sekali. Duduk di kursi itu pun sampai hafal bentuk badannya saudara. Kursi itu bicara, hoi kapan lah kau maju. Tapi saya tahu 2021 semua kita mengalami kemuliaan Tuhan. Apalagi saudara ya, ini dia. Tidak tahu berterima kasih. Oh, kita gak bilang, aku gak tahu berterima kasih. No. Bukan hanya ekspresi kita kepada orang tua kita. Ketika handphone dikasih orang tua tegur udah berhenti. Dia marah itu gak tahu terima kasih udah dipinjemin handphone. Saudara saya gak bisa bicara banyak tentang ini. Tapi salah satu ekspresinya adalah apa? Orang yang membawa persembahan secara sembarangan itu orang yang gak tahu berterima kasih. Bukan Tuhan butuh uang kita saudara. Tapi sikap hati kita saudara. Sampai satu kali saudara, begitu dia habis kasih persembahan di rumah dia pusing. Aduh, di mana itu? Rupanya yang dimasukin daftar hutang. Karena dia gak siapin dulu, jadi dia lecek-lecekin gini saudara. Rupanya uang di sebelah kiri, yang di sebelah kanan daftar hutang, dia masukin. Nyampe rumah dia stres, aduh daftar hutang masuk ke tempat kantong persembahan. Ketahuanlah hutang gua ada di mana-mana. Tapi di gereja ini saudara, pasti kalau itu sampai masuk, kita akan doakan supaya tidak lagi berhutang, tapi memberikan hutang kepada orang lain untuk menolong.
Apalagi saudara, tidak mempedulikan agama. Dalam bahasa lainnya sebenarnya bukan tidak mempedulikan agama, karena ikut Yesus bukan tentang agama. Sebenarnya dalam Alkitab bahasa Inggris, makanya saya katakan saudara, Alkitab kita bahasa Indonesia ini ada banyak terjemahan yang punya persoalan. Sebenarnya unholy. Unholy itu bukan hanya soal pornografi, mabok. Unholy itu begini saudara. Engkau berpikiran buruk sama orang lain, itu unholy. Engkau curiga sama orang lain, itu unholy. Ya. Iri hati, itu unholy. Kecewa, itu unholy. Dendam, very unholy. Ya kan? Menginginkan milik orang lain. Handphonenya bagus ya. Tuhan, inikah tahun jawaban? Ternyata orang itu lupa sama handphonenya saudara. Pergi dia, lalu dilihat handphone itu sendirian di situ. Wow, baru kudoakan tadi pagi, sekarang sudah dapat. Itu unholy itu. Amin saudara, unholy itu. Ya, perlu sedikit-sedikit kita kasih contohnya. Terus lagi saudara, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Bingung saya. Sama-sama Kristen, beda gereja jadi ribut, heran aku. Kenapa rupanya kalau beda gereja, kan enggak apa-apanya kan? Ini enggak saudara, saya bingung ini. Suka menjelekkan orang. Ya kan? Ini gosip ini. Giliran kita bicara Injil dia diam, bingung kita lihatnya. Apalagi tidak dapat mengekang diri. Lihat sekarang saudara, orang enggak sedikit tersinggung, tusuk. Enggak mengekang diri. Garang, ibu-ibu pun kulihat sekarang garang kali saudara. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Mengkhianat, anak mengkhianat kepada bapak, bapak mengkhianat kepada anak. Saudara tahu siapa bapak yang mengkhianat kepada anak? Bapak yang tidak melakukan tugasnya jadi imam itu mengkhianat kepada anak dan istrinya. Wah iya. Tapi terang masih mau tetap datang dalam hidup kita semuanya. Yang mau percaya katakan amin saudara. Ya. Suami mengkhianat kepada istri. Istri mengkhianat kepada suami. Suami mengkhianat kepada temannya. Karena istri temannya diambil. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu. Khotbah, udah tahu aku, paling-paling seputaran Kejadian sampai Wahyu. Ya iyalah pendeta mau khotbah dari kamus. Ya kan? Saudara, saya ketika beritakan Injil, karena sering terdengar kata Injil, banyak orang merasa apa? Udah tahu aku. Minta maaf, saya mesti kasih tahu kebenarannya. Tahun 91 saya sudah khotbah. Saya baru kenal Injil tahun 2015. Bukan saya nggak sekolah Alkitab. Bukan saya nggak baca Alkitab, tapi begitu Tuhan singkapkan, saya kaget saudara. Wow, rupanya ikut Yesus ini sangat beda. Bukan tentang agama dan usaha diri. Wow, tapi orang suka belagak tahu dia. Ciri orang belagak tahu itu enggak ngomong, aku belagak tahu enggak. Sepanjang khotbah dia enggak dengar, kenapa? Udah taunya aku itu, kurang lebih gitu ya ngomongnya. Pasti bahasa dia itu kurang lebih dari A sampai Z. Apalagi saudara? Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Janjian makan sama temannya on time, ke gereja terlambat melulu. Nah itulah dia saudara. Ya kan? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan melihat pertobatan kita berharga di mata Tuhan. 2021 hati yang baru dari Tuhan. Karena kita tidak menolak terang itu, haleluya. Kita tidak berada di bawah penghukuman. Orang-orang yang kayak gini menderita loh hidupnya loh. Jangan saudara pikir orang yang tadi betul tidak berpikir panjang itu nggak menderita, itu orang menderita saudara. Ya, hamba uang itu menderita itu. Mertua saya suka kasih singkat, hamba uang itu singkatannya bau. Iya menderita kena bau. Gitu. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Ke gereja juga mereka. Ke gereja juga dia. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Maksudnya apa? Dia ada ke gereja, tapi dia nggak mengalami kemajuan. Kenapa? Karena dia tahunya dia nggak mampu. Ya Pak, bukan aku nggak mau maju Pak, nggak mampu kayak Pak Pendeta itu, nggak mampu kayak Pak Haryanto.
Ini namanya memungkiri kekuatan. Jauhilah mereka itu. Ini kata Alkitab, saudara. Nah, saudara, saya akan tutup. Ya, biasanya orang yang suka kegelapan paling suka kalau pendeta bilang, saya akan tutup. Haleluya. Siapa di sini suka terang? Firman-Mu. Kalau terang bagi jalan kita, kaki kita terhantu enggak? Jadi kalau kaki kita terhantu, itu karena kita tolak terang. Ya. Kalau makan, ngobrol, 3 jam tahan. Nonton film India, 5 jam enggak rasa. Tapi kalau dengar khotbah, lele nggak teh? Ya ciri-ciri kegelapan itu kayak gitu, saudara. Iya, gitu. Tapi kalau aku lihat di sini semua, wah sampai sore juga tahan ini. Aku yang nggak mau, aku capek. Saudara nggak adil, saudara duduk, aku berdiri. Maksudnya ganti-gantian sekali-sekali, aku yang duduk, saudara yang berdiri terus. Apa perbudakan dan aniaya akhir zaman dan masa depan? Supaya kita jangan menderita ini, saudara. Menderita karena ikut Yesus nggak apa-apa, tapi kalau menderita karena perbudakan, kasihan. 1 Yohanes 2 ayat 18, ini dia. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu terakhir. Seperti yang telah kamu dengar, seorang antikris akan datang. Sekarang telah bangkit banyak, itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Hari ini saya mengajak saudara melihat sedikit saja introduction, perkenalan kepada apa? Ketika kita ngomong antikris semangat ya, ketika kita ngomong Kristus, olani. Ya, gak apa-apa. Kalau ada saudara yang bilang olani gak apa-apa. Tapi tobat. Tuhan, kok aku kayak gini ya Tuhan? Pendeta itu semangat kali dia ngomong Kristus. Emang dia orang gila Tuhan? Saya semangat kali. Kalau udah ngomong Kristus saya semangat. Saya semangat banget. Berapa saudara semangat sama Kristus? Jangan pura-pura. Kita buktikan, pulang kita renungkan itu firman Kristus. Kita bicarakan itu firman Kristus. Pandok maisi firman ini. Amin saudara? Itu dia. Iya, aku udah tinggal di luar negeri, tapi tetap saudara, aslinya. Nah, antikris. Kata anti dalam bahasa Greka artinya adalah melawan, menentang atau mengambil tempat orang lain. Alias artinya daripada antikris adalah oknum yang melawan atau menentang Kristus. Oknum yang mengambil tempat Kristus, dia mau jadi Kristus tapi sebenarnya dia Kristus yang palsu. Jangan sampai kita nggak sadar kita sedang ikut Kristus yang palsu. Juru selamat yang palsu. Yang sebenarnya mau memperbudak dan menganiaya. Ada 2 manifestasi antikris. Yang pertama, seorang, katakan seorang. Jadi ada satu pribadi yang akan datang. Jadi belum ada, akan datang. Dia akan menjadi penguasa yang akan menguasai dunia. Yang sekarang kita sudah dengar istilahnya, sudah mulai didengungkan. One world order. Jadi dunia dengan satu pemerintahan, order. Yang kedua, banyak antikris telah bangkit, kata ayat tadi. Berarti banyak, bukan satu. Nah yang ini sudah ada. Perilaku antikris. Dia tidak menamakan dirinya antikris. Dan mungkin juga nanti saudara yang one world order itu, dia tidak menamakan dirinya antikris. Tetapi dia persis seperti apa yang dikatakan Alkitab. Apa yang dia lakukan sebagai pemerintahan dunia, seperti yang dikatakan Alkitab.
Dan orang-orang yang banyak yang sudah ada ini, banyak antikris sudah ada, katakan sudah ada. Saudara, mereka ini tidak mengatakan diri mereka antikris, tetapi perilaku mereka antikris. Di zaman perjanjian lama, kita lihat antikris ini saudara. Loh Pak, bukankah Kristus baru ada setelah perjanjian baru? No, Kristus sudah ada sebelum dunia dijadikan. Menara Babel itu adalah perilaku antikris. Kerajaan Babel itu perilaku antikris. Firaun itu perilaku antikris. Dan di perjanjian baru, orang Farisi, ahli Taurat, imam-imam yang menentang Yesus dan berkata, salibkan dia. Itu antikris. Saudara, minggu depan saya akan lanjutkan. Dan saya berdoa, Tuhan biarlah yang datang hanya yang mau selamat. Yang tidak mau binasa sejak di bumi ini. Dan mau mengalami surga sejak di bumi. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, antikris ini, dia akan melakukan apa? Ya. Apa yang akan dia lakukan? Nanti minggu depan saudara. Dia akan datang dalam bentuk sepertinya penyelamat. Dan kita tidak mengenal, kita melihatnya sebagai seolah-olah kemajuan zaman atau kebutuhan zaman. Tapi kita sedang ditarik. Penyesatan yang paling sesat adalah penyesatan yang tidak disadari kesesatannya saudara. Maka itu Mazmur berkata, Tuhan, hati manusia ini licik. Sebab itu berikan aku hati nurani yang murni ya Tuhan. Mari kita berdoa saudara.